Ini Bapak Ibu yang simpili itu matinya payah. Nah, kalau ada apa-apa yang simpili ke ibu itu payah kan Pak. Karena ada ibu apa-apa kan, ibu kok cekewan aja. Dia minta belanja nyoba seringi siapa pada. Nah, apa yang situ tuh nanti mati payah. Ya. Nah, tapi ibu-ibu jangan jadi apa ceramah kan. Kalau untuk kita apa besok salah aja Pak. Pakai ibu payah mati besok gitu. Ya karena sedekah yang paling hebat bukan istri. Dan Nabi ditanya oleh sahabatnya Rasulullah, indit dananir, saya punya banyak uang nih, uang saya banyak. Kepada siapa saya mau bersedekah ini? Kalau uang saya banyak. Kata Nabi, ibda biman ta'ul. Kalau kau ingin bersedekah, yang pertama kali sedekah itu ke istrimu. Ini yang paling hebat sedekah pertama itu ke istri. Karena istri itu sudah diserahkan oleh bapaknya ke awak. Maka sedekah ke istri itu sedekah wajib namanya Pak. Yang wajib lebih kadang pada yang sunat nih. Maka sedekah yang paling kadang palu ke istri lah. Tak ke masjid ke istri. Itu yang paling kadang palu. Itu. Pakai ibu anda rugi dengan ceramah begitu. Agar kita tidak dilalaikan daripada ibadah oleh harta dan anak. Jadi ini memang dua perkara yang paling banyak melalaikan manusia. Satu harta, dua anak. Bapak Ibu, ya kalau ada orang ditanya, mengapa kok jarang ibu ke masjid ini? Jawabannya pasti sibuk. Sibuk itu dua saja urusan itu, kalau ada urusan bisnis, karaju atau urusan anak cucu. Bapak pelajaran pengajian ini lah pulang malam segini Pak. Kemana padik, mana jadwal gini, cara panu mana. Itu urusan bisnis. Bapak Ibu pelajaran pengajian itulah cucu dan sampai tinggal, jadi cucu lah Jawa saya. Jadi memang Bapak Ibu yang paling banyak melalaikan kita itu harta dan anak-anak. Ya, itu yang paling banyak. Itu disebut at-takasur, alhaqumut takasur. Kamu telah dilalaikan oleh at-takasur. Ya, dan at-takasur itu dijelaskan di surah Al-Hadid ayat 20, itu adalah harta dan anak. Tapi menariknya Bapak Ibu, Allah mendahulukan sebutan harta dari anak. Amwalukum wala auladukum. Ya, kenapa harta lebih dulu dari anak? Kenapa yang melalaikan kita dari ibadah ini harta dan anak, tapi harta lebih dulu dari anak? Ini menunjukkan bahwa harta yang paling banyak menyebabkan orang lalai. Kenapa? Karena semua orang punya harta, tapi tidak semua orang punya anak. Tidak semua orang dikasih anak. Ada orang-orang tertentu yang Allah tidak berikan mereka anak. Tapi harta, semua manusia memiliki harta. Karena itu semua manusia berpotensi lalai ya daripada ibadah karena hartanya. Kata Allah, siapa yang dilalaikan oleh harta dan anaknya itu dari ibadah, dari ketaatan, maka mereka lah yang paling merugi. Kenapa mereka yang disebut paling merugi Bapak Ibu? Ini penjelasannya nanti ada di beberapa ayat. Pertama, kalau Bapak Ibu baca nanti surat Az-Zumar ayat 47 dan juga surat Al-Ali Imran 91 ya. Jadi kata Allah di surat ya Az-Zumar 47 itu, nanti di akhirat ketika manusia sudah berhadapan dengan azab Allah, sudah nampak azab neraka itu, andai manusia ini mampu mengumpulkan kekayaan sebanyak bumi atau 2 kali bumi. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang bekerja di dunia kok Pak, siang malam bekerja hingga dia bisa mengumpulkan 2 kali isi bumi. Kata Allah begitu, wa ma'ahu mislahu, 2 kali isi bumi dia bisa dapatkan. Jadi bumi ini semua milik dia Pak. Ditambah lagi sebanyak itu, dia berhasil mengumpulkannya selama hidup di dunia. Atau kata Allah di surat Ali Imran 91 tadi, andai dia memiliki emas sebesar bumi, mil'ul ardi zahaban. Jadi saking kayanya Pak Ibu, mereka punya emas yang emasnya sebesar bumi ini. Padahal kayunya tuh Pak, sekadang bumi ku ambilnya Pak. Ya tak? Atau semua isi bumi dia punya, 2 kali lipat itu dia punya. Selama dia hidup di dunia dia kumpulkan itu, sehingga dia tidak sempat lagi beribadah, sudah jauh dari zikir, karena bisa mengumpulkan harta sebanyak itu, mengurus harta sebanyak itu. Nanti ketika dia berhadapan dengan azab, kata Allah,
laftadau bihi min su'il azab yaumal qiyamah. Mereka akan menyerahkan semua kekayaan itu agar selamat dari azab hari kiamat. Coba ya, betapa ruginya manusia ya. Yang kalau dia bisa mengumpulkan dunia dan semuanya, atau 2 kali lipat dunia dia punya, di hari kiamat dia akan menyerahkan semua itu demi selamat dari azab. Itu kenapa Allah katakan kalau ada orang lalai dengan harta, itulah manusia yang paling merugi. Kenapa? Besok andai dia bisa mengumpulkan seisi dunia, tetap tidak bernilai ketika hari kiamat datang, akan dia serahkan agar dia selamat dari azab Allah. Begitu juga anak-anak. Bapak Ibu kalau baca di surah Al-Ma'arij ayat 10 ya, kata Allah, nanti orang-orang ketika berhadapan dengan azab, nampak itu hisab, nampak itu mizan, nampak itu sirat, nampak itu jahanam. Apa kata Allah manusia ketika itu? Yawaddul mujrimu lau yaftadi min azabi yauma izin bibani. Pada hari itu manusia akan mengganti dirinya dengan seluruh anak-anaknya supaya tidak jadi diazab. Ketika dia hendak diazab, selama dia lalai kena anak cucunya, sekarang semua anak cucunya akan dia tebus untuk dirinya, azab mereka, supaya bisa selamat. Inilah Bapak Ibu ya, kata Allah kalau ada orang lalai dari harta dan anaknya, mereka yang paling rugi. Kenapa? Besok semua harta dan anak-anak itu akan dia jadikan tebusan untuk dirinya. Tapi kata Allah apa? Di Asy-Syu'ara 88, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu kalaupun harta banyak, anak banyak, tidak bisa jadi tebusan, tidak akan berguna lagi. Nah inilah Bapak Ibu ya, kata Allah, siapa yang lalai daripada harta, daripada zikir kepada Allah dengan harta dan anak-anaknya, merekalah yang paling merugi, kata Allah. Lalu kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Karena itu sebelum kematianmu datang, maka berinfaklah. Allah suruh berinfaklah sebelum kematianmu datang, karena ketika kematian datang, manusia berkata, ya Tuhan, tundalah mati saya akan mensedekahkan semua harta saya, dan saya pasti jadi orang saleh. Jadi ketika manusia akan mati, nanti Ibu, yang diinginkan manusia itu pertama bersedekah. Itu kata Allah begitu, ya Allah, kalau engkau tunda mati saya ingin bersedekah. Dan sedekahnya sedekah sedikit. As-sadaqah itu double 2 huruf. Sod double, dal double. Mudaaf namanya. Berlipat-lipat hurufnya. Sod berlipat, dal berlipat. As-sadaq. Aslinya atasadak. Apa maknanya itu? Saya akan bersedekah semua harta saya, seperti orang tadi di hadapan azab. Andai dia punya bumi 2 kali lipat itu hartanya, dia kasih semua. Begitu juga orang ketika akan mati, andai dia punya bumi semua ini, tetap juga dia sedekahkan semuanya ketika akan mati. Nah, kenapa manusia ketika akan mati ingin bersedekah? Kenapa tidak ingin tahajud, ingin baca Quran, haji dan umrah? Kenapa ingin bersedekah? Pertama, memang ketika akan mati itu memang akan tampaklah bagaimana hebatnya perlindungan sedekah. Jadi sedekah ini ibadah yang paling melindungi pelakunya. Sebab dalam hadis sahih disebutkan kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi hatta yuqdama bainan nas. Kata Nabi, semua orang akan dilindungi oleh sedekahnya sampai hari berhisab selesai. Jadi mulai dari kematiannya sampai hisab nanti berakhir, itu sedekah akan menjadi pelindung seseorang. Makanya ketika akan mati, Bapak Ibu, orang yang sedekahnya, yang ahli sedekah itu dia matinya mudah, ringan matinya, Bapak Ibu. Itu maka manusia minta bersedekah supaya dia ringan matinya. Di Bapak Ibu yang simpili itu matinya payah. Nah, kalau ada apa-apa yang simpili ke ibu itu payah mati Pak. Karena ada ibu apa-apa kok kan, ibu kok cek mana ya. Tiap minta belanja nyoba seringi siapa kata. Nah, apa yang situ tuh nanti mati payah. Ya. Nah, tapi ibu-ibu jangan jadi apa ceramah mana. Kalau untuk pikir apa besok salah aja Pak. Pakai cik ibu payah mati besok. Ya karena sedekah yang paling hebat itu kan istri. Dan Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, indid dananir, saya punya banyak uang nih. Uang saya banyak. Kepada siapa saya mau bersedekah ini kalau uang saya banyak?
Kata Nabi, ibda biman ta'ul. Kalau kau ingin bersedekah, yang pertama kali sedekah itu ke istrimu. Ini yang paling hebat, sedekah pertama itu ke istri. Karena istri itu sudah diserahkan oleh bapaknya ke awak. Maka sedekah ke istri itu sedekah wajib namanya, Pak. Yang wajib lebih kadang pada yang sunat. Maka sedekah yang paling kadang pahala itu ke istri lah. Tak kamu saja ke istri. Yang paling kadang pahala. Pakai ibu, anak rugi dengan ceramah pada itu. Seharusnya buat apa itu? Jadi memang begitu, Pak. Ya. Jadi orang yang kikir itu matinya susah nanti itu, betul. Coba nanti percaya. Yang kikir itu payah mati. Kenapa? Orang ketika mati minta sedekah. Karena sedekah itu menjadi pelindung dia. Coba payah piti keluar di sakunya, nanti situ lo payahnya ngamuk keluar. Nah, maka yang murah tuh nanti angguknya murah lo keluar itu nyawanya. Aja nggak ada percaya, Pak. Ya kan? Maka nyapa apa dipinta ibu agian sudah dari itu. Ya kan? Kalau payah mati besok. Yang kedua, kenapa orang ketika mati itu minta sedekah? Karena memang begitu. Coba Bapak Ibu di alam barzakh. Apa kata Nabi? Bila mati manusia, mati anak Adam, habis semua amalnya. Ada lagi. Tapi ada amalnya yang abadi sampai hari kiamat. Bahkan kata Nabi ada 7 amal yang mengamankan manusia sampai hari kiamat dia diamankan oleh Allah. Apa amalnya itu? Sedekah jariyah. Sedekah juga, Pak. Sedekah. Bagaimana sedekah jariyah itu? Ada penjelasannya. Yang membangun masjid, yang mewariskan mushaf kata Nabi, yang mengalirkan air kata Nabi, yang menggalikan sumur kata begitu, yang menanam pohon. Ini bukti sedekah itu penyelamat. Di alam barzakh itu sedekah juga yang menyelamatkan kita, Pak. Sampai nanti hari kiamat. Kalau ada Bapak Ibu ikut bangun masjid atau mewariskan mushaf, aman. Kenapa? Sedekah juga yang mengamankan. Bapak Ibu dibangkit nanti di hari kiamat. Ya, di hari kiamat nanti dibangkitkan kita, kata Nabi diberdirikan kita 50.000 tahun namanya. Itu kata Allah di surah Az-Zumar 68 begitu. Ya, Az-Zumar 68 itu kata Allah, manusia ketika di hari berbangkit nanti, ya qiyam yanzurun, diberdirikan oleh Allah menanti sesuatu yang tak jelas. Berdiri saja. Berapa lama kita berdiri? Nabi katakan 50.000 tahun. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin bimiqdari nisfi yawma wa khamsuna alfasana. 50.000 tahun dia panasnya, Masya Allah. Ada manusia yang minta mati, Rabbi arihni walau ilan nar, ya Tuhan pindahkanlah kami walaupun ke neraka. Pindah, tidak kuat berdiri pada masa itu, panas, matahari dekatkan seukuran tongkat celak mata, ya haus tak bisa dibayangkan. Nasukul mujrimina ila jahannama wirda, begitu di surat Maryam 85-86. Manusia digiring di padang mahsyar keadaan haus, yang saking hausnya kata Allah, dan Nabi sebutkan dalam hadis Abu Bukhari Muslim, putus sebagian lehernya. Haus datang padang mahsyar. Tapi apa yang menyelamatkan manusia di padang mahsyar itu? Kalau dalam surah Al-Insan ayat 8 sampai 12, inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira, ketika wajah manusia pucat pasi 50.000 tahun berdiri. Tapi ada kata walaqahum nadrata wa surura, tapi ada wajahnya yang riang gembira, senang, tidak ada payah, tidak ada capek. Apa amalnya? Ayat 8-nya Al-Insan, wa yut'imuna ta'am. Di dunia senang memberi makanan kepada orang. Sedekah juga, Pak. Di dunia senang memberi makanan kepada orang. Ya. Kalau ada ini pokoknya, makanya Nabi Ibrahim itu dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan Ibrahim itu tidak pernah tidur di malam hari kecuali sudah memberi makanan dari 10 sampai 100 orang. Beri makanan, bukan mengundang orang makan ke rumah, bukan ke restoran, tak. Onde-onde 10, bakwan 10. Pokoknya setiap hari dia selalu kasih makan orang. Itu amal hebat Bapak Ibu. Itu Allah yang sebut begitu. Ya, di surah Al-Insan itu mereka senang memberi makanan kepada orang. Pokoknya Bapak Ibu kalau ada kawan sama makan lontong di kadai, bahian lah. Padang palo. Ya kan. Nah, bosok kawan onde-onde. Ya, aku pisang. Makan pun kadang palo. Iya, sepanjang kadang palo makan tu. Apalagi yang dimakan tu orang daging makan tu orang saleh. Kata Nabi, ya, la taqulu illa min taqiyin wa la yaqulu ta'amaka illa taqiyu. Kalau kau makan, jangan makan kecuali dari orang takwa makanan itu. Dan kalau kau memberi makan, beri makanlah orang takwa pula.
Kenapa? Karena kalau kita kasih makan orang takwa, 40 hari dia beribadah, amal dia untuk kita pula. Karena kata Nabi, siapa yang memberi makan, siapa yang memakan sesuatu makanan, ya haram makanan itu walaupun sesuap, ditolak ibadahnya 40 hari. Siapa yang minum khamar walaupun seteguk, ditolak ibadahnya 40 malam. Berarti makan itu 40 malam itu. Kalau Bapak Ibu kasih makan saya misalnya 40 hari saya beribadah untuk Bapak Ibu yang kasih makan. Tak hebat. Itu. Makanya Bapak Ibu kalau ada pengajian-pengajian di awak di masjid kok Pak, buatlah makanan Ibu. Iya, itu kan amal kecil, tapi kan dianggap remeh itu. Kadang, aku dulu di kampung aku tak kena Ibu kalau ibu-ibu pergi pengajian, pergi wirid di masyarakat di surau, itu membawa bungkusan deh. Yang dibawa bungkusan itu isinya ada loh banyak banget rawi ubi, ya kan rawi pelo, pisang, tapi pahalanya itu Allah menjamin yang senang memberi makan kepada orang diamankan di padang mahsyar. Ya, ibu rumah dakiknya karena jodoh pergi ke masjid pergi mendengar ceramah, maletang sih, bawa makanan deh. Apa-apa kalau ada makanan sambil dengar ceramahnya mengantuk ibu, ada beri makan. Nya maka mengantuk dengan ceramah, kok budak pun enggak dipunya. Kalau enggak dipunya kan enggak mengantuk loh. Yo Ustaz sakan lah kami dengan ceramah tuh makan tuh Ustaz dengan ceramah. Yo akhirnya kambul lu ke sepiriang itu soal teknisnya tuh. Lah tuh sepiriang mereka baru makan. Kalau soal aku makan dulu kudian tuh besoknya tuh. Tapi itu amal hebat Bapak. Yo kadang palonya bagi makanan tuh. Tuh pokoknya ibu Ustaz yang tinggal di masjid kok bayu mana lah mantan makanan tuh. Iya. Dan tidak mesti mewah juga. Itu kadang palo Ramadan kan ada Ustaz ceramah sekolah tarawih. Ya ibu, minta nomor HP Ustaz ke pengurus. Telepon Pak Ustaz, Ustaz beko ceramah di kelas iyo. Di rumah ambo saya buku Pak Ustaz. Ya kan? Iya ibu, ambo namanya cuma kan ada bengko kan. Ya kan ibu ambo di rumah kalau buku aja kan. Ibu ke buku, kan ada buku aja Ustaz bagai Bapak pengurus pun sanang lah artinya ada camel Ustaz ada pula ada Ustaz ada masjid. Enggak. Tak menolong kerja Pak pengurus itu. Iya Pak Ibu telepon saya Ustaz tahu kalau ndak tahu masuk pun enggak apa. Tapi minimal pun udah niat kan maginya makan. Kan kata Nabi begitu apa kata Nabi? Man fattara iman siapa yang memberi perbukaan pada orang puasa maka dia dapat pahala seperti orang puasa itu. Dan puasa itu pahalanya tidak kecil Pak Ibu. Jangankan puasa Ramadan yang wajib, puasa sunat saja 1 hari kata Nabi dijauhkan wajahnya sejauh dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Kalau ada orang berpuasa 1 hari saja sunat dia berpuasa dijauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bapak Ibu kasih perbukaan pada orang puasa itu sebesar itu pahala untuk Bapak Ibu. Tak kadang padoh. Ya sekarang ini makanya kata Nabi masuk surga itu keinginan bukan kemampuan. Semua orang mampu tapi ingin tidaknya masuk surga. Kalau ingin gampang kasih makanan. Gampang bagi Pak. Coba Ibu bayangkan, coba kata Nabi apa? Seorang pelacur. Ya, ghufira limra'atin mumisatin, pelacur. Tapi dia masuk surga bikalbin rakihin yalhas karena dia kasih minum anjing yang kehausan. Coba bayangkan, kadangnya magi makan minum tak. Magi minum wawang ya anjing yang kehausan dia minum, diampuni dosanya semua surga. Apalagi Ustaz yang lagi makan. Oh, kacau ada Pak, kadang pahado. Yang bang di masjid lagi makan Pak. Oh, tak tanggung-tanggung pahado Pak. Itu kadang-kadang ada ibu-ibu kok tidak mengerti ibu minta mundur ke pengurus sebagai magi mantan makan tuh guru masjid tuh. Ya Pak pengurus ambo offloading mantan makanan untuk apa? Pak disiko bagi makanan jamaah atau itu bolong-bolong ibu mantan kamar itu. Nanti yang diinginkan manusia itu ketika mati itu saya ingin mensedekahkan semua harta saya ini sudah dijamin Allah cukup kasih makanan. Dan Allah sudah jamin begitu. Yang pertama diamankan Allah di padang mahsyar itu wa yut'imunat ta'am. Mereka di dunia senang memberi makanan pada orang. Nah, itu hebatnya bagi makan itu. Di padang mahsyar itu sudah diselamatkan oleh Allah itu. Makanya Ibu, aku senang kalau ceramah-ceramah pengajian-pengajian itu ibu-ibu itu membuat bekal.
Sehingga kalau ada makanan Pak, yang bujang-bujang pun dia duduk di situ Pak. Mana bujang-bujang nak mau dengar pengajian dia? Maka dengan pelaku sedang pengajian dia. Tak ada yang nyaruk di situ dah. Kalau apa-apa ibu butuh pengajian, kalau anak-anak itu butuh makan kan? Pengajian ada perlunya. Tapi kalau banyak makan di masjid kau bisa duduk di situ ada nampak dia. Dulu kami ibu ketika mengaji di surau ibu, ambo terkadang mengaji di surau tu hari malam minggu dulu hari ibu pengajian wirid. Neng kami anak-anak mengaji, boleh tak satu wirid tu Pak. Cuma kami satu je wirid bang ibu-ibu membungkui makanan nampak sepupu Apa kok ada makanan Pak? Tak ada yang tuh ada Pak. Aku yang tradisi baik yang lah hilang Pak. Tak apa-apa di masjid tu makan boleh. Apa tak boleh makan? Di masa Nabi tawanan-tawanan perang itu diikat di Masjid Nabawi itu. Mereka dikasih makan minum tidur dalam masjid itu. Boleh. Boleh saja Pak. Yang nak boleh itu mengotori masjid. Bukan soal di rumah banyak kue ya, saya yakin Bapak Ibu banyak makanan di rumah itu. Cuma memberi makanan pada orang itu nilainya yang besar. Bukan soal kita bisa beli makanan atau tidak, saya juga bisa beli makanan itu Bapak Ibu. Cuma Bapak Ibu beramal dengan amal yang luar biasa. Yang Allah sebutkan wa yutimuna ta'am, kebiasaan memberi makanan pada orang. Itu amal besar Bapak. Ya. Nah, jangan dianggap remeh. Karena ketika akan mati manusia merindukan itu. Ketika akan mati, yang dirindukan manusia itu adalah bersedekah. Dan sedekah yang paling hebat ternyata memberi makan. Karena memberi makan itu amalnya tidak sedikit, bukan hanya membuat orang itu apa namanya nanti di akhirat. Itu amal orang itu 40 hari untuk dia. Nanti ketika di depan pintu neraka, apa yang menyelamatkan manusia? Sedekahnya juga. Makanya kata Nabi, ittaqin nara walau bisikki tamrah. Tutuplah pintu neraka walaupun bersedekah separuh korma. Bukan 10 juta, separuh korma menutup pintu neraka. Ini betapa hebatnya sedekah. Itulah kenapa manusia rindu bersedekah ketika akan mati. Rindu. Dan kenapa manusia minta bersedekah, tidak minta haji dan umrah atau yang lain-lain? Karena sedekah itu ibadah yang paling ringan. Kenapa ringan sedekah? Karena sedekah itu tidak mesti bentuknya materi. Kalau infak materi, kalau zakat materi. Tapi kalau sedekah tidak perlu materi juga. Kalau haji perlu biaya, salat perlu biaya. Kalau sedekah tidak perlu biaya Pak. Bapak Ibu kata Nabi kalau tidak punya uang, at-tabassum ala wajhi akhika sadaqah. Bapak Ibu kalau tidak punya piti, kurang-kurang piti, itu senyum itu sedekah. Bapak Ibu tinggal senyum sebut orang. Biar dorang anak dorang jangan. Sedekah. Ibu senyum itu sedekah. Kenapa kita susah senyum? Senyumlah. Sedekah. Betapa murahnya sedekah. Kata Nabi senyum itu sedekah. Kata Nabi raful hajari minat tariq sedekah. Mengangkat batu ke pinggir jalan itu sedekah. Jadi kalau batu nampak di pinggir di jalan di dekat apian, batu itu duri di dekat apian, paku di dekat apian, sedekah. Betapa ringannya sedekah itu. Jadi kalau nampak apa batu di jalan atau paku atau duri atau kayu, pinggirkan sedekah. Coba yang ya, meminggirkan batu itu sedekah. Aku kawan Pak, betul diletak ke tengah jalan betul. Pokoknya apa-apa yang membuat polisi lalu di muka rumah itu nanti banyak api amalnya. Mencak bongkar. Iya. Ya kalau membuat polisi lalu itu wek rendah. Supaya orang merem kendaraan. Jadi tinggi tanya-tanya orang lalu di situ. Dan ada jatuh bagai, ada sakit orang bagai, rusak kendaraannya bagai. Itu apa membayar hutang sudah kira tu. Kenapa tak berlaku zalim ke orang tu? Karena jalan tu hak orang banyak, bukan punya kita. Untuk apa kasih beton? Itu kenapa Nabi katakan batu saja kalau ada di jalan pinggirkan sedekah. Ikut beton letak ke tengah jalan. Iya Pak. Ya orang kancang-kancang bonda, orang kancang-kancang bonda itu tidak punya pengenal tu. Tapi kita nak pula seperti mereka. Yo anak-anak ketik, banyak anak ketik jago anak awak masuk ke rumah awak. Jalan nak sampai pemain tu. Pemain dalam rumah. Jadi jalan tu main anak ni, jalan main tu ya. Kendaraan banyak lewat rumah. Wah, bayangkan Bapak ya. Nah, makanya Bapak Ibu kalau yang lah longsor membuat polisi lalu ke rumah tu bongkar lain, kok diganti-ganti ini ketik-ketik. Kau nak bisa main. Itu polisi lalu saya masalah. Iku kadang ada rumahnya letak ke tengah jalan tu, tenda beralik. Seminggu
di tengah jalan itu rumah saja. Orang macet orang lalu, orang tambi orang lalu itu membayi itu Pak. Tak jual kamu. Membayi itu. Untuk jalan itu Pak Pakok, jalan tak punya awak nama. Yang punya awak kan pagar kan dalam. Yang pagar kan dua punya orang banyak tu. Cuma ada yang dia mencilok tu. Apa korupsi tu mah. Besok bayi orang lalu tu. Sadu orang lalu tu besok cari tu. Bayi kini. Akhirnya malam dia tu dosonya ambil sebanyak tu. Nah. Ya memang begitu. Karena kata Nabi meminggirkan batu itu sedekah. Berarti kalau kita membuang sesuatu ke jalan akan menghabisi amal kita. Nah yang paling hebat Bapak Ibu, kenapa manusia itu minta bersedekah? Karena memang sedekah itu Bapak Ibu ya, itu surganya paling tinggi. Makanya Bapak Ibu ya, setiap Allah bicara salat yang membuat manusia masuk surga, selalu setelah itu ya walladzina yunfikuna wa mimma razaqnahum yunfikun. Aku kalau baca nanti surat ya, surat Al-Anfal, nanti baca nanti di surat Al-Mu'minun, setiap surga disebutkan Allah, selalu setelah itu ada sedekah. Itu artinya derajat surga itu sedekah kita yang menentukan. Pasti itu Pak. Itu kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu kata Nabi dipanggil namanya dari semua pintu surga. Nanti orang dipanggil namanya dari satu-satu, pintu 1, pintu 2, pintu 3. Tapi kata Nabi, Abu Bakar salah satu orang yang namanya dipanggil dari semua pintu surga. Kenapa Bapak Ibu? Karena Abu Bakar saat meninggal dunia saldonya 0. Tidak ada lagi harta yang tinggal. Sebelum dia mati, dia tanya anak-anaknya, apa harta saya yang masih ada? Kata anaknya, sudah habis ayah sedekahkan. Yang tersisa hanya seorang budak yang mengambilkan ayah minum air. Kata Abu Bakar, hari ini dia saya merdekakan. Maka ketika mati Bapak Ibu, Abu Bakar tidak ada lagi harta 1 sen. Habis. Makanya semasa hidup tidak ada satupun sahabat yang bisa menandingi sedekah Abu Bakar. Utsman tidak bisa menandingi, Umar tidak ada satupun yang bisa menandingi sedekah Abu Bakar. So dalam satu peperangan semua bersedekah separuh, seperempat Abu Bakar semua. Ditanya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang bisa menandingi Pak, sedekah Abu Bakar. Itu ketika hijrah, dibawanya hartanya, dinarnya, itu tanah Masjid Nabawi itu Pak, 3.000 dinar Abu Bakar cash membayar sendiri. Masjid Nabawi itu Pak, itu makanya di Masjid Nabawi itu ada khawkhah, ada satu pintu untuk Abu Bakar yang tidak ditutup. Dulu rumah-rumah orang masuk ke masjid itu aksesnya langsung. Ketika Nabi menjelang wafat, tutup semua pintu ke Masjid Nabawi. Tak boleh lagi masuk dari rumah kalian, masuk dari pintu masjid. Satu-satunya yang dibolehkan masuk dari rumahnya ke Masjid Nabawi itu adalah Abu Bakar. Sampai sekarang masih ada pintu. Kenapa? Tanah Masjid Nabawi itu 3.000 dinar Abu Bakar cash bayar tuh. 3.000 dinar itu Pak, nak kecil itu Pak. Kalau diuangkan ini mungkin 3 miliar. Itu cash. Tidak pikir-pikir tuh. Itulah kenapa surga Abu Bakar itu paling tinggi. Itu kenapa semua pintu surga memanggil namanya. Kenapa? Sedekahnya dia. Itu kenapa hebatnya sedekah itu. Jadi sedekah itu menentukan ya derajat surga seseorang. Itu kenapa manusia ketika akan mati minta bersedekah. Dan yang terakhir, wa akum minas salihin, dan saya pasti jadi orang saleh. Itu kenapa manusia Bapak Ibu ketika nanti di alam barzakh minta balik ke bumi. Ya Tuhan, Rabbirji'uni, tolong balikkan saya ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Itu di surah Al-Mu'minun ayat 100 ya. Saya menjemput dulu amal saleh yang dulu saya tinggalkan. Kenapa? Karena sudah menyesal, sudah rugi. Makanya Bapak Ibu yang tadi subuh datang, ada ceramah subuh dan langsung pulang. Kalau mati hari ini itu pasti menyesal. Ingin mendengar ceramah yang subuh ini. Percayalah, untuk mau boleh duduk sih kok mati tak menyesal. Ya, percayalah kamu. Ya kecuali ada keperluan. Karena itu kata manusia. Ya Allah, tunda mati saya akan menjemput amal saleh saya. Kecuali Bapak Ibu memang ada keperluan, ada memang hal darurat. Tapi kalau tidak, semua amal saleh yang bisa kita lakukan, yang mungkin kita lakukan, tidak kita lakukan,
Saat mati lo kita menyesal. Kenapa? Ketika akan mati diperlihatkan Allah pahala. Andai kau lakukan ini. Sama nanya Pak, kalau tahu lah orang pahala mendengar ceramah gini kok Pak. Ya siapapun ustaznya, apapun kajian, jadi mendengar ceramah kok tahu orang beradang pahala ya Pak. Itu yang di luar di jalan sana itu bebalagian kamar itu Pak. Iya. Untung nggak nampak pahala. Nah dulu mati deh Pak. Nyo nampak pahala kok lah mati deh kok Pak. Untung nggak nampak, kok nampak lo pahala dengan ceramah Pak. Itu kan tidak nampak kok bisa Pak nyanda-nyanda ke tembok ya. Sama junju bagai itu kan tidak pahala dan nampak. Kok nampak tagak sudah dengan ceramah. Namanya orang lain. Nah, itu rahasianya pahala kok digaibkan Allah, disembunyikan Allah. Nanti ketika akan mati kata Allah fakashafna anka ta'aka, baru dibukakan Allah pahala itu. Ketika akan mati. Nanti baca di surah Qaf ya ayat 19 sampai 22. Ketika akan mati baru dibukakan pahala. Nah, ketika telah manusia menyesal minta tunggu dulu wa akum minas salihin, saya ingin menjemput amal saleh saya. Makanya Bapak, setiap orang ketika akan mati itu akan menyesali dirinya. Kenapa? Dia banyak kesempatan beramal saleh tapi dia luput, tinggalkan. Dan saya tidak yakin Pak. Warga di komplek itu sebanyak ikonya Pak. Tidak yakin Pak. Ya, Pak. Kompleks sebanyak rumah sebanyak kurang ke sekolah Pak. Tak mungkin Pak. Pasti ramai. Dan aku tidak yakin Bapak kalau ke rumahku nak ada azan. Tak yakin Bapak. Dan aku tidak yakin Bapak nanti komplekku ni lapu-lapu saja. Tak yakin. Pasti banyak yang sehat yang bawa otot-otot. Enak segar-segar. Kenapa mereka tidak datang ke sini? Karena belum diperlihatkan pahala. Andai diperlihatkan, ya ujian. Hidup pun tak jadi ujian apa Ibu? Kalau lah bocor lembar jawaban tu, ujian tak hebat ya Pak? Lah bocor lembar jawaban, tak ada guna ujian ya Pak? Nyom aku hebat ujian ko, dek lembar jawaban ko disembunyikan. Makanya Pak Ibu, kalau disembunyikan itu pahala, datang aku baru hebat. Tapi yakinlah setiap orang ketika akan mati akan menyesali dirinya. Karena betapa banyaknya dia punya kesempatan beramal, tapi dia lupa, dia tinggalkan itu. Makanya kata manusia ketika akan mati itu, saya ingin bersedekah dan menjemput amal saleh saya. Sayang kata Allah, la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, sudah terlambat. Tidak ada lagi penundaan, selesai. Berangkat. Nah, inilah Bapak Ibu ya pesan Allah agar kita tidak dilalaikan dengan harta dan anak. Yang punya harta manfaatkan sebaik-baiknya, yang punya anak juga ya pergunakan sebaik-baiknya untuk menjadi amal yang kekal untuk kita. Berinvestasilah untuk akhirat anak, dunia juga otomatis akan ikut kalau kita mendahulukan akhirat anak kita. Begitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.